Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dahulu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari proses pernafasan pada manusia. Pembahasan kita dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian bernapas. Kedua, organ-organ pernapasan. Ketiga, proses pernapasan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan organ pernafasan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Yuk kita coba praktikkan bernafas. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan. Tahan sedikit lagi. Ya, hembuskan. Apa yang kamu rasakan saat tadi menahan nafas? Saat kamu mempraktikkan diri untuk bernapas, kamu tentu bisa menjelaskan artinya kan? Ya, bernafas yaitu memasukkan atau menghirup udara, lalu mengeluarkannya kembali atau menghembuskannya. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses pernafasan pada manusia, mari kita mengenal organ-organ pernafasannya terlebih dahulu. Yang pertama, hidung. Coba pegang hidung masing-masing. Itu adalah organ pertama yang dilalui oleh udara. Seperti sebuah gua yang gelap dan lembab. Coba periksa ada apa di dalam lubang hidungmu. Ya, di sana ada rambut hidung atau biasa disebut bulu hidung. Dan kalau kamu masukkan jarimu ke dalam lubang hidung, pasti terasa basah karena ada lendir. Rambut hidung dan lendir ini berfungsi untuk mencegah debu ikut masuk ke dalam tubuh kita dan juga berfungsi untuk melembabkan. Itulah mengapa tidak disarankan bernafas melalui mulut karena debu yang masuk bersama udara tidak dapat tersaring. Kamu juga jangan sembarangan mencabut bulu hidungmu ya. Kedua, trakea atau batang tenggorokan. Seperti namanya, trakea berbentuk seperti sebuah batang. Ia menghubungkan antara rongga hidung dan paru-paru. Nah, sebelum masuk melewati trakea, udara melewati faring. Faring adalah tempat pertemuan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Apakah kamu menyadari bahwa saluran pernafasan dan saluran pencernaan kita sangat berdekatan? Saat kita menekan leher bagian depan dengan tangan, tentu kita akan kesulitan bernafas. Sementara itu, saat kita ingin muntah, orang tua kita pasti memijat leher bagian belakang ya kan? Nah, hal ini yang memungkinkan kita untuk bisa bernafas melalui mulut dan memasukkan makanan melalui hidung. Selanjutnya, persis setelah faring, terdapat laring. Di laring, terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mencegah benda asing masuk ke saluran pernafasan. Oleh karena itu, kita sering dinasehati orang tua untuk tenang atau tidak bicara saat makan. Ketika kita tersedak saat makan, itu karena mekanisme tubuh agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Ketiga, paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Coba perhatikan gambar paru-paru ini. Paru-paru bagian kanan lebih besar dibandingkan paru-paru bagian kiri. Karena di bagian kiri terletak jantung. Pada bagian paru-paru terdapat bronkus yang merupakan percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Tidak berhenti sampai di situ, bronkus juga memiliki cabang. Cabang bronkus bernama bronkiolus. Nah, kalau bisa disamakan,
Bronkus dan bronkiolus itu mirip seperti dahan dan ranting-ranting pada pohon. Di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung udara yang bernama alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida yang tubuh kita keluarkan. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana manusia bisa memasukkan udara ke dalam tubuhnya? Atau bagaimana prosesnya? Nah, secara singkat akan Ibu jelaskan. Pertama, udara masuk ke dalam rongga hidung dan mengalami penyaringan, lalu melewati faring dan laring, menuju ke trakea. Selanjutnya, udara melewati percabangan trakea yaitu bronkus menuju paru-paru kanan dan kiri. Dari bronkus, udara melewati bronkiolus dan akhirnya ke alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses ini terjadi secara terus-menerus selama kita hidup. Oleh karena itu, jagalah kesehatan pernafasan kita ya. Untuk lebih mudah mengingat nama-nama organ pernafasan yang mungkin asing di telingamu, kamu bisa bernyanyi. Silahkan klik video ini untuk mendengarkan lagu yang Ibu buat tentang proses pernafasan manusia. Terima kasih telah menonton videonya hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye!